Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di kontennya Denny Majid Channel teman-teman. Masih seputaran asam lambung gerd anxiety psikosomatik ya teman-teman. Di season kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin ada yang bertanya di video saya. Dan dia bertanya, kadang-kadang sering pusing, keliengan, dan takut perasaan mau mati ya teman-teman, perasaan mau pingsan, dan perasaan juga pengen jatuh di jalan. Itu yang mereka tanyakan. Dan buat teman-teman, saya tidak segan-segan untuk mengingatkan ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Dan saya ingatkan lagi yang belum subscribe, tolong dibantu di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu pertumbuhan berkembangnya lagi video-video saya, dan untuk lebih semangat lagi saya membuat videonya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, karena kalau apabila teman-teman mencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video saya yang berikutnya, di video-video saya yang terbaru ya. Dan kita sebelum kembali ke topik awalnya, saya mengucapkan buat teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang mengalami penyakit asam lambung gerd ini cepat diberi kesembuhan, cepat diberi normal lagi ya teman-teman, diberi kesehatan seperti semula lagi. Dan yang masih mengalaminya tolong jangan cemas-cemas ya, agar bersabar, nanti sewaktu-waktu pasti akan sembuh ya teman-teman, seperti saya kali ini. Dan kita kembali ke topik awal ya teman-teman, masalah pusing, keliengan, sempoyongan, mau jatuh di jalan, mau pingsan, dan mau merasa mati ya teman-teman. Itu memang sangat mengganggu buat kita-kita yang sedang mengalami asam lambung gerd anxiety psikosomatik ini. Saya juga dulu kayak gitu, yang teman-teman alami saya juga mengalaminya, sangat lama, sangat mengganggu, sangat tersiksa buat saya ya. Dan juga buat teman-teman, jangan cemas, jangan gelisah apabila itu datang tiba-tiba. Kita harus menanganinya secara rileks, santai, dan banyak minum air putih hangat. Dan juga kita harus bersabar untuk menjalaninya. Memang penyakit ini tidak mudah untuk cara penyembuhannya. Kita harus memahaminya, kita harus mengerti, dan kita harus pahami ya teman-teman gejala-gejalanya. Kalau saya zaman saya itu awal-awal saya mengetahui cara-caranya, saya tuh kalau datang pusing, keliengan, kadang-kadang pusing di depan, di belakang, kadang-kadang di kiri, di kanan, itu yang sangat mengganggu saat saya beraktivitas. Itu saya ngambil air putih hangat, saya minum 1 gelas, saya habisin pelan-pelan, dan saya duduk santai, duduk sambil tenang, jaga pikiran kita, jangan kemana-mana, jangan memikirkan masalah penyakit, kita duduk santai. Kalau bisa kita sambil dengerin video-video masalah penyakit asam lambung kayak gini teman-teman, biar bertambah rileks lagi, biar perasaan kita lebih santai lagi. Dan setelah itu kalau memang sudah kita duduk, udah minum air putih, kadang-kadang saya juga suka minum air putih hangat yang manis ya teman-teman, air putih manis. Itu air putih hangat, saya tambahin gula pasir, itu gula putih 2 sendok lah. Kalau yang gelas gede, saya aduk, saya minum pelan-pelan, duduk lagi, santai, rileks lagi, sambil dengerin motivasi yang ada di YouTube yang kita sedang dengarkan ya teman-teman. Dan kalau nanti sudah membaikan, sudah enak, baru saya
beraktivitas lagi. Apabila saya lagi di rumah saya duduk juga. Dan kita tetap harus menjaga 3P-nya ya teman-teman. Kita harus jaga pola makannya, kita harus makan jangan sampai telat, jangan sampai kosong perut kita. Minum sebanyak-banyaknya, paling sedikit 8 gelas. Dan kita juga harus menjaga olahraganya teman-teman. Kita harus rajin, rutin. Kalau selama kita mengalami penyakit ini, kita pagi kalau bisa ya 5 menit atau 3 menit lah kita usahakan, kita paksakan gitu jalan pagi ya teman-teman ya, nggak usah jauh-jauh lah, yang penting asal kita bisa menghilangkan sensasi-sensasi yang datang. Kalau memang kita belum kuat sedikit-sedikit, apabila udah terasa pengen rasa sempoyongan, kita cepat-cepat pulang, kita duduk lagi, kita minum air hangat lagi, kita bawa santai, dan kita isi perut kita lagi ya teman-teman. Jangan sampai kosong perut kita. Kita harus makan makanan yang sehat lagi. Kita jaga lambung kita dulu. Itu karena pencernaan kita itu masih belum normal, masih ibarat kata ada lukanya ya teman-teman. Jadi kita manjain dulu. Kita manjain dulu lambung kita makan yang makanan pantangan itu kita jangan makan dulu. Kita makan nasi yang agak lembek-lembek, jangan yang keras ya, kasihan lambung kita kalau keras itu nanti rasanya kayak gimana ya gitu namanya. Kalau ibarat kata luka namanya di dalam itu, kita kasih makanan yang keras, kasihan dia menggilingnya itu, kita merasa pasti sakit ya teman-teman. Itu yang saya rasakan. Dan juga kalau kita lagi duduk relax itu pikiran kita harus jaga, jangan memikirkan masalah penyakit ini, jangan berpikir kemana-mana, jangan berpikir penyakit yang ini yang berbahaya. Tidak ya teman-teman, penyakit ini yang kita rasakan selama kita divonis penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini, kita itu pikiran kita memang selalu negatif ya teman-teman, selalu berpikiran takut, selalu berpikiran cemas. Padahal itu tidak apa-apa karena itu penyakit biasa. Seperti ya kayak kita yang saya alami itu, saya sering tuh dada saya sering sakit sebelah kiri sini. Orang bilang katanya kalau sakit dada itu penyakit gejala-gejala penyakit jantung, sesak itu rasa cekak-cekit dari depan sini sampai ke belakang sampai ke pundak sini ya teman-teman. Ini itu saya rasain kayak gitu teman-teman. Itu awalnya juga waktu saya belum tahu itu saya sangat takut teman-teman. Itu apa iya saya kena penyakit jantung, tapi yang saya pelajarin ternyata memang saya divonis asam lambung sama dokter waktu itu cuma hanya sensasi. Kita nggak usah pikirin penyakit ini, maksudnya kita jangan terlalu berpikir yang jelek-jelek masalah penyakit ini. Kita harus ini cuman penyakit penegangan otot aja, kita berpikir begitu ya teman-teman. Kita minum air putih hangat pokoknya. Saya itu tanpa obat teman-teman, karena saya ikutin di YouTube ini selama 1 tahun itu alhamdulillah saya itu minum air putih hangat terus tanpa obat, tanpa herbal itu saya ikutin. Alhamdulillah selama ini saya sudah sembuh total ya. Saya udah bisa makan apa aja, bisa bekerja lagi dengan sempurna lagi, tenaga saya udah kembali lagi, energi saya pun sudah kembali lagi seperti dulu ya teman-teman. Alhamdulillah. Makanya teman-teman, kita harus pelajari dulu, kita harus pahami dulu, kita harus jaga 3P-nya, pola makan, pola pikirnya, pola hidupnya. Pola makannya kita jaga makanannya, kita harus tinggalkan pantangannya dulu ya teman-teman sebelum kita sembuh total. Kalau kita udah sembuh, kita bisa makan lagi teman-teman ya, saya yakin bisa kalau teman-teman, tapi dengan batas, dengan ya kita harus bisa menjagalah, tapi kita bisa makan itu juga kayak saya ini. Dan kita harus banyak minum teman-teman air putih hangat, sepaling sedikit 8 gelas 1 hari. Dan pola hidupnya kita harus jaga, kita tidurnya kita jaga teman-teman, paling sedikit 8 jam tidur malam itu. Jangan, kalau bisa jangan sampai tidur malam jam 7 jam 8 kita udah tidur. Kita tuh
makan kita tuh sebelum maghrib, kalau bisa sebelum maghrib kita udah selesai makan. Pokoknya setelah kita makan 2 jam setelah kita makan baru kita tidur teman-teman. Kita bangun lagi pagi jam 4 sholat subuh, itu kita udah fresh lagi, itu udah cukup tidur kita teman-teman. Kita sholat subuh, kita menghirup udara segar ya teman-teman pagi-pagi. Kalau memang perut kita masih bangun, minum air putih hangat dulu. Kalau emang belum ada sarapan, kalau udah ada sarapan, teman-teman bisa sarapan dulu, minum air putih yang hangat 1 gelas, baru kita bawa jalan-jalan pagi, olahraga, nggak usah lari, nggak usah, kita bawa jalan aja teman-teman. Cukup 5 menit, paling sedikit 5 menit 3 menit cukup. Saya juga gitu dulu teman-teman. Yang penting kita nggak diem diri aja, nggak duduk, nggak sambil baringan di rumah aja. Kita punya inisiatif gerak untuk olahraga, itu cukup teman-teman. Dan buat teman-teman, masalah cemas pengen jatuh, pengen pingsan, itu cuman pikiran kita aja. Dan kita jangan terlalu berpikiran ke sono ya teman-teman. Memang manusia tuh pasti bakalan mati, pasti bakalan meninggal ya teman-teman, yang namanya manusia. Tapi kan kita tidak tahu kapan dan di mana ya teman-teman. Tapi kita kan hanya berusaha, hanya ingin pengen lebih sehat lagi, lebih sehat kembali lagi seperti dulu teman-teman. Dan juga jangan lupa dibantu dengan olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Insya Allah teman-teman bakalan sembuh. Kalau teman-teman memang rutin seperti itu, saya yakin teman-teman pasti bisa sembuh seperti saya. Saya itu kena asam lambung ini nggak cuma sebentar ya teman-teman, tidak sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, saya 3 tahun, ke-4 tahunnya saya baru sembuh. 1 tahun ini ya teman-teman, sangat tersiksa. Yang mungkin yang teman-teman rasakan itu saya udah alami semua. Karena waktu saya dulu 3 tahun itu saya tidak tahu, saya tidak punya mentor waktu teman-teman. Saya percaya dengan rumah sakit, dengan obat-obatan, dengan herbal, dengan ya yang beli di online gitu. Saya pikir kayak seperti penyakit apa gitu, kita bawa ke dokter sembuh, penyakit ini kita bawa ke sembuh. Saya pikir dulu kayak gitu. Ternyata ya selama 3 tahun saya alami kok tidak semua. Ambil saya kayaknya stres waktu itu, pikiran saya teman-teman, sampai saya udah nggak bisa berpikir ini penyakit apa kutukan. Sampai saya ke alternatif, saya sudah jalanin juga teman-teman. Saya tuh dokter rumah sakit nggak 1-2 yang saya datengin. Pokoknya yang teman-teman alami selama ini saya udah alami ya teman-teman. Dan saya bukannya so pinter, bukannya so tahu, saya juga bukan dokter, bukannya ahli apa. Itu yang saya tahu ini saya ngalamin, pengalaman saya yang saya alamin selama saya terkena penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ya teman-teman. Kalau rasa mau pingsan, mau jatuh di jalan, yang penting teman-teman berangkat mau jalan, udah makan, udah kenyang, makanan sehat, udah minum, energi kita sudah ada teman-teman. Jauh dari jatuh apa pingsan, itu hanya perasaan saja, perasaan kita. Makanya buang perasaan itu, buang pikiran yang seperti itu teman-teman. Kita enjoy aja, pokoknya kita cuekin aja. Saya itu dulu gitu. Nah, kalau saya dulu pas mau berangkat kerja seperti ini, itu saya selalu bawa motor, itu tiap hari tuh perasaan mau jatuh, kayak mau pingsan, kayak mau mati di jalanan. Perasaan saya kayak gitu waktu saya belum tahu ya teman-teman. Tapi setelah saya tahu, saya paling habis mandi, berangkat dan kerja, baca selawat saya tiap hari. Pikiran saya tetap fokus ke depan, nggak mikirin penyakit. Saya baca selawat sampai tempat kerjaan. Alhamdulillah selama ini saya masih membacanya selawat walaupun saya udah sembuh. Jadi supaya pikiran kita tidak kemana-mana, tidak pikiran penyakit kita tidak ada ya teman-teman. Dan selama ini juga saya alhamdulillah saya dapat motivasi dari guru yang ada di YouTube ya, saya tidak sebutin namanya ya, pokoknya ada di YouTube ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas motivasinya.
dan selama ini juga saya mengikuti terus dalam kesembuhan saya. Buat teman-teman juga bisa melihat di banyak kok di video-video di YouTube masalah motivasi asam lambung ini, itu semuanya bagus. Itu semuanya bukannya rata-rata itu bukan dari dokter ya teman-teman, dari orang yang mengalami penyakit ini, orang yang pernah merasakan penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini. Dan mari teman-teman, kalau teman-teman merasakan sama kayak saya, ayo kita jaga 3P kita semangat lagi untuk sembuh. Kita jaga makannya, minumnya, olahraganya, dan tidurnya ya teman-teman. Pasti teman-teman bakalan sembuh. Yang penting ikutin dan bersabar untuk menjalaninya. Dan ini juga tidak sebentar ya teman-teman, untuk kesembuhan kita itu perlu step by step, itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti ada perubahan. Pasti kita rasakan sendiri. Saya juga gitu, nggak langsung kita seminggu atau sebulan kita menjalani 3P ini kita langsung sembuh, enggak teman-teman. Pasti perlahan-lahan ada sensasi yang datang. Oh ini kita udah paham, kita cuekin. Ada datang dampak seperti ini, oh ini begini, kita udah paham, kita cuekin, kita hilang sendiri. Lama-lama akhirnya kita udah sembuh. Dan kita juga nggak tahu sembuhnya kapan, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya selama 1 tahun ini yang saya rasakan sudah enak, tidak ada pikiran-pikiran yang takut, pikiran-pikiran gelisah, pikiran yang mau jatuh, pikiran yang mau pingsan, pikiran yang mau mati. Ya masalah mati, manusia pasti mati, pasti meninggal, tapi kita itu nggak tahu kapannya. Yang penting kita berusaha untuk supaya kita hidup lebih sehat lagi, hidup lebih seperti sempurna lagi lah, seperti biasa waktu dulu kita sebelum terkena asam lambung anxiety psikosomatik ini. Buat teman-teman saya doakan supaya teman-teman diberi kesembuhan, diberi kesehatan lagi, diberi kesembuhan yang normal seperti waktu dulu lah, seperti masih sebelum terkena penyakit asam lambung. Dan untuk bersabar ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga doakan saya supaya saya juga bisa sehat terus ya teman-teman, bisa seperti yang dulu seperti sekarang lah, saya bisa apa aja. Dan juga teman-teman supaya saya juga bersemangat untuk memberi motivasi buat teman-teman, solusinya dengan cara saya dan pengalaman saya ya selama ini. Apabila motivasi ini bermanfaat buat teman-teman ya alhamdulillah, semoga teman-teman cepat sembuh. Apabila tidak bermanfaat ya tolong diabaikan saja lah, tidak apa-apa. Ini saya hanya berbagi dan sharing masalah ini, masalah pengalaman saya teman-teman. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan video ini saya akhiri sampai di sini aja teman-teman. Nanti suatu saat kita sambung lagi dengan metode yang lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.